Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Perhatikan ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang ayo kita berhemat. Jadi hemat ini termasuk akhlak seorang muslim. Ya, hemat itu lawannya boros. Ya. Jadi hemat itu menggunakan sesuatu ya tidak berlebih-lebihan dan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Sebaliknya kalau boros apa? Dia berlebih-lebihan menggunakan sesuatu pada hal-hal yang tidak berguna, sia-sia ya. Nah, ini bahaya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah mengapa boros temannya syaitan. Tuh. Nah, kita lihat pengertiannya. Boros itu apa? Menggunakan harta untuk hal, perhatikan. Ya, boros itu menggunakan harta untuk hal sia-sia tanpa guna. Tuh. Jadi kapan saja kalian menggunakan harta kalian untuk hal sia-sia tidak ada gunanya, maka itu adalah boros. Ya. Nah, contohnya apa? Ini contoh-contoh boros. Seperti apa? Membeli sesuatu untuk maksiat. Waliyadzubillah. Ada yang pernah? Hah? Nah, ini bahaya, tidak boleh beli sesuatu untuk maksiat. Ini bahaya. Seperti misalkan beli apa? Hah? Beli bintang. Beli alat-alat untuk ngerampok misalkan. Ya kan? Kunci Inggris, terus apa lagi? Palu. Nah, ini untuk maksiat ngerampok maka dosa. Dan juga sebaliknya, beli apa? Yang lainnya, ya, beli pakaian. Pakaian. Ada kan orang yang nyamar jadi polisi TNI, ya kan? Perhatikan. Ada kan? Banyak tuh orang-orang ketangkep, polisi gadungan, TNI gadungan. Jadi untuk menipu. Perhatikan. Jadi mereka beli baju polisi, kostum TNI untuk menipu orang. Di tengah jalan nilangin orang, dapat duit. Atau nangkep orang, atau TNI. Banyak tuh wanita-wanita yang tertipu dengan laki-laki yang pura-pura dia sebagai anggota TNI. Ternyata gadungan, cuma bajunya doang TNI. Untuk menarik hati perempuan-perempuan. Nah, makanya hati-hati di sini ya. Kalian jangan tertipu dengan kostum penampilan orang. Ternyata dia apa? Membeli itu untuk maksiat, untuk menipu orang. Tidak boleh. Ya. Berpenampilan layaknya orang hebat, ternyata itu adalah tipuan. Nah, ini maksiat, tidak boleh. Dan membeli sesuatu yang lainnya. Kalau untuk maksiat berarti dia boros. Meskipun misalkan belinya apa? Pulpen atau spidol 5.000, 10.000, tapi kalau digunakan untuk maksiat berarti dia masuk kategori boros. Jadi kapan saja seseorang membeli sesuatu untuk maksiat, maka dia masuk kategori boros. Waliyadzubillah. Nah, di situ dia jadi saudaranya setan. Terus berikutnya membeli sesuatu apa? Lalu dibuang. Nah, ada nggak? Siapa yang beli sesuatu terus tahu-tahu dibuang, nggak dipakai lagi? Nah, ini boros juga. Ya, seperti apa? Beli rokok digini-gini doang terus dibuang. Ya. Nah, ini boros, bukan hanya boros tapi dapat dosa, waliyadzubillah. Ya. Karena di rokok sudah ada tulisannya kan, rokok membunuhmu. Tuh, sesuatu yang bahaya malah dibeli. Nah, ini boros, ya. Tidak ada gunanya. Terus menggunakan sesuatu untuk apa? Menggunakan sesuatu melebihi kewajaran. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, misalkan kamu sudah cukup punya sepatu 1 atau 2, tapi kamu belinya misalkan 100. Tidak boleh. Kecuali kamu pedagang, tidak apa-apa dijual lagi. Ini bukan pedagang, cuma sekedar beli doang, memuaskan hawa nafsu. Saya suka sepatu ini, saya suka sepatu ini, saya suka, beli semua. Boleh nggak? Tahu-tahu nggak ada yang dipakai semuanya. Nah, ini melebihi kewajaran seperti itu. Beli yang mau kalian pakai saja atau dibutuhkan. Terus berikutnya, membeli sesuatu melebihi kebutuhan atau kurang manfaat. Tuh, nggak ada manfaatnya tapi dibeli. Ada? Coba kalian di rumah diingat-ingat.
ada benda-benda apa yang pernah kalian beli tapi tidak ada manfaatnya? Hah? Banyak? Ya mungkin kalian demen sama mainan-mainan, beli semua mainan ini dibeli, padahal nggak ada manfaatnya. Kecuali tadi kalau kalian pedagang mau dijual lagi, it's okay, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau cuma sekedar koleksi, tahu-tahu usang, rusak, akhirnya dibuang. Nah, jadi berpikir dulu sebelum beli sesuatu. Kalau di situ nggak ada manfaatnya sama sekali, lebih baik jangan. Karena nanti masuk kategori apa, boros. Ya. Ya beli nggak usah banyak-banyak mainan yang betul-betul kalian mainkan saja kayak bola. Kalau bola kan betul dimainin. Tuh. Atau bulu tangkis, sepeda, ya, atau panahan yang kalian benar-benar pakai. Tapi jangan beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak kalian pakai, cuma beli doang. Ya cuma sekedar apa? Lagi kepengen beli. Wah, itu bahaya ya. Harus bisa mengkondisikan diri ya. Jangan ingin sesuatu langsung beli, ingin sesuatu langsung beli. Lihat dulu ya, saya butuh enggak nih sama ini? Nanti manfaat enggak ini? Gitu ya. Setelah itu baru bisa memutuskan beli atau tidak. Berikutnya, membuang-buang sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Tuh, ya. Kalau kalian punya sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, maka jangan dibuang. Ya. Jadi disimpan saja dulu, dikumpulin. Kalau memang kalian sudah merasa, kayaknya aku sudah nggak make nih, tapi ini masih bisa dimanfaatin, maka sumbang. Ya, disedekahin ke orang lain. Ya, yang bisa memanfaatkan. Kan banyak sekarang ada namanya sedekah barang bekas. Masya Allah, kayak mama kalian. Ya kan? Mama kalian punya inisiatif kalau ada acara di sekolah bikin apa? Bazar. Bazar dengan barang bekas. Tuh, siapa yang punya barang-barang bekas tidak terpakai, ayo dikumpulin terus dijualin. Nah, siapa yang beli? Yang beli nanti uangnya terkumpul uangnya buat sedekah, ngebantu orang atau buat kegiatan yang lain nanti buat kalian juga. Tuh, bagus Masya Allah. Coba kalian sekarang di rumah dilihat siapa yang punya sepatunya banyak, dilihat mana yang tidak dipakai. Nah, kumpulin. Nanti bisa disedekahin atau dijual, nanti uangnya buat ngebantu fakir miskin. Ya. Oke? Baju dan lain sebagainya. Terus perbuatan boros adalah perbuatan yang disenangi setan. Nah, kenapa? Karena setan ingin kita membersamainya di neraka. Nah, orang boros itu saudaranya setan, waliyadzubillah. Pengen nggak jadi saudara setan? Hah? Kenapa nggak mau? Hah? Mau nggak jadi saudara setan? Berarti apa? Harus apa? Boros. Harus apa kalau? Harus tidak boros. Berarti jangan boros kalau tidak mau jadi saudara setan. Nah, terus, ini cara melatih diri agar hemat dan tidak boros. Perhatikan, yang pertama apa? Berdoa kepada Allah. Nah, ini minta tolong sama Allah, berdoa, ya Allah jadikan aku ya hambamu yang hemat. Ya, jangan sampai hamba terseret menjadi saudaranya setan dengan hidup boros, waliyadzubillah. Ya, jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua apa? Perhatikan, biasakan beli yang dibutuhkan saja dan tidak berlebihan. Tuh. Jadi beli yang dibutuhkan saja dan tidak berlebihan. Terus yang ketiga apa? Catat keperluan yang ingin dibeli. Ya, jadi kalau kalian pergi ke pasar atau pergi kemana? Mall misalkan, atau ke Indomaret, Alfamart, atau supermarket. Nah, kalian catat apa yang mau dibeli supaya tidak apa? Tidak berlebihan. Siapa coba yang pernah masuk Indomaret atau Alfamart yang tadinya niatnya cuma beli minum misalkan? Ya, tahu-tahu pas sudah masuk semua diambil. Ada yang pernah? Loh, kan? Karena pas masuk semuanya jadi kayak pengen nih. Ya, oh ini aku pengen ini. Padahal di awal sebelum berangkat pengennya cuma beli minum. Nah itu makanya dicatat dulu. Aku ke Indomaret cuma beli minum. Titik, udah beli minum.
sudah. Atau mau beli makanan catat lagi, minum sama roti saja sudah. Gitu. Ya. Karena kalau tidak dicatat nanti apa? Nanti khilaf, buta mata. Semuanya pengen dibeli. Ya. Semuanya pengen dibeli. Oh, ini enak, ini enak, ini enak. Apalagi misalkan nanti Ramadan nih, Lebaran, biasanya pada beli baju baru, ya enggak? Masuk ke mall, melihat semua baju, oh pengen diambil. Baju model kaos, baju model gamis, baju model koko, sendal, sepatu, jam tangan, jam dinding, semua dibeli. Ya. Jadi dicatat keperluannya apa. Terus, nah kalau makan tuh ambil secukupnya, lalu habiskan. Masih banyak di sini kalau makan, disisain, habis bersih kalau makan. Bahkan sunnah dari Nabi itu apa? Sisa-sisa yang menempel di tangan itu dijilat. Nyam 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 nyam. Tuh, subhanallah. Ya. Luar biasa. Dijilat tangan sendiri, bukan tangan orang lain dijilat ya. Ya, kecuali kalau sudah besar kalian, pasangan suami istri, boleh suami ngejilatin tangan istrinya. Ya. Atau mama, biasanya ibu-ibu kan, ketika kalau anaknya masih kecil makan, terus ada sisa-sisa, biasanya dijilatin sama mamanya. Nah, sini nak, kayak anak ustadz itu sering makan coklat atau makan apa, ayah, ini sisa di tangan, katanya. Sini, ayah jilatin, habis itu cuci tangan. Ya, karena mubazir tidak boleh tuh, harus dihabiskan kalau makan. Perhatikan, bahkan kalau ada yang jatuh disuruh oleh Nabi apa? Dipungut, diambil, jangan dibiarkan karena nanti akan dimakan oleh setan. Dibersihin, kalau jatuh ke pasir dibersihin yang kotornya. Kalau misalkan udah kotor semua ya jangan. Apalagi jatuhnya misalkan ke tai kuda. Abias misalkan ingat, kata Ustaz Abdul kalau jatuh harus dipungut. Ya dilihat dulu jatuhnya kemana. Kalau jatuhnya ke tai kuda, pluk, misalkan Abias makan coklat apa namanya? Coklat Silver Queen, pluk jatuh. Kata Ustaz Abdul harus dipungut. Mantap. Coklat rasa tai kuda. Ya dibersihin dulu kalau memang mau dibersihin dulu sampai bersih. Oh, enggak ada, tapi masih bau kuda. Oh, jangan udah. Takut penyakitan nanti kamu ya. Kecuali jatuhnya di pasir ya. Pasirnya ini kotor dibersihin, itu baru dimakan lagi. Ya enggak usah itu. Kalau yang lengket jatuh blok berantakan, ya udah enggak usah. Ya. Jadi makanan yang masih bisa kalau jatuh bisa dibersihkan, maka itu diambil. Tapi kalau tidak bisa dibersihkan kotor semua, ya sudah tinggalkan. Ya. Nah, terus berikutnya menabung. Masya Allah, kalian pasti punya ya kan tabungan. Ada yang sudah punya rekening sendiri? Belum. Tapi celengan punya di rumah. Nah, itu nabung. Apalagi ya Ramadan ini kan kalian Masya Allah biasanya dapat apa? THR. Ya. Datang ke rumah om, ke rumah kakek, nenek, bibi. Bukannya silaturahim, cuma ngarep apa? Ngarep duit. Dari rumah sudah senyum-senyum. Iya. Pas sudah datang ke sana gini. THR dong. Nggak boleh ya. Nggak boleh begini. Kalau dikasih terima, kalau nggak dikasih ya nggak usah. Biasa aja. Ya. Terus nih buat tulisan poster di dinding tempel. Ada nggak di rumah yang kalian inisiatif begini, bikin sesuatu ditempel di dinding? Ada? Bikin. Ada di dinding-dinding rumah Ustadz ada ada ayat Al-Quran terjemahannya kayak begini nih. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Terus ada lagi yang hasbunallah ni'mal wakil. Gitu biar kita ingat gitu. Jadi dinding itu menasehati kita dengan tulisan-tulisan itu. Ya. Nah, kalian buat ini. Misalkan Abias di depan pintu kamarnya, Abias jangan boros, harus hemat. Sudah menabung ke hari ini. Nah, gitu. Terus pas mau keluar dari rumah ditempel di depan pintu rumah, ya. Ya, misalkan Lutfi sudahkah bersedekah hari ini? Hamzah nempel misalkan di kamarnya, ya. Kebaikan apakah yang sudah dilakukan hari ini? Dan semuanya nanti begitu kalian semua.
tempelin gitu. Biar apa? Biar merasa diingatkan, oh iya saya hari ini begini-begini, belum ini berbuat baik, belum sedekah, belum ini. Gitu. Tempelin nih. Termasuk tentang ini hemat jangan boros ya. Sudahkah makanannya dihabiskan hari ini atau adakah yang tersisa? Nah, seperti itu. Terus berikutnya, ingat-ingat setiap perbuatan ada hisabnya. Tuh. Ya, apapun pasti ada hisabnya. Apalagi yang sudah balik. Tuh. Setara ya, yang sudah balik Hamzah, terus siapa? Khadijah dan nanti yang lain nyusul. Kalau sudah balik kalian setara sama ustadz. Ya. Di hadapan Allah setara. Jadi perbuatan baik kamu ada pahalanya, perbuatan buruk kamu ada dosanya. Ya. Makanya siap-siap dari sekarang belajar biar tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diikuti, mana yang harus dihindari. Terus berikutnya, bersyukur dengan hidup berhemat supaya apa? Nikmat yang ada pada kita dijaga oleh Allah dan akan ditambah. Tuh, ya. Jadi orang kalau hidupnya hemat berarti itu tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan jaga nikmatnya dan Allah akan tambahi untuknya, ya. Tapi tadi hemat bukan berarti apa? Pelit. Persamaan pelit apa tadi? Kikir. Ya. Hemat bukan berarti pelit. Ya. Misalkan nggak mau sedekah sama sekali. Ini mah pelit, kikir. Ustaz, aku hemat nggak mau sedekah. Pelit ini mah. Ya. Apalagi misalkan kalian nanti pas besar jadi orang kaya, sudah wajib zakat. Yang harusnya dikeluarin, bayar zakatnya malah tidak mau. Kenapa? Kata Ustaz Abdul harus berhemat. Ini salah. Ya. Kalau sesuatu yang wajib yang harus kita keluarkan harta, maka keluarkan. Ya. Justru dengan zakat sedekah, harta kita akan ditambah oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, ada pertanyaan? Harus ada. Ayo, Abias. Nanya. Hah? Ada. Ayo, ada pertanyaan? Harus ada. Kalau ada yang bertanya tidak ada hafalan. Ya. Langsung istirahat. Kalau enggak ada berarti hafalin materinya. Oke, barakallahu fikum jami'an.